Halo Abitroiners, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki antum-antum masih tetap aman, uang jajan tetap aman dan gajian bulan antum tidak kurang dan mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Abitroiners yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas tentang hari akhir dan kejadian-kejadian besar dan perkara-perkara besar ketika menjelang hari akhir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Apa sih hikmah kita beriman atau percaya kepada hari akhir? Namun sebelum lanjut videonya, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurna waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Abitrainers yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan dan yang masih memberikan kita dapat menikmati hidup ini dengan leluasa. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita, yang memberikan kita kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, lalu mengajarkan kita tentang berbagai hal ilmu pengetahuan tentang penciptaan dan mendidik kita agar menjadi orang yang atau umat yang berakhlak mulia. Teman-teman Abitrainers yang berbahagia, hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir akan mendatangkan banyak hikmah atau manfaat bagi kita. Hikmah-hikmah tersebut antara lain teman-teman Abitrainers yang berbahagia, dengan selalu mengingat akan adanya hari akhir, seorang akan berupaya disiplin dan berusaha untuk berbuat baik, beribadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal persiapan di hari akhir nanti. Karena ia yakin bahwa tidak satu pun amalan perbuatan yang luput dari pencatatan dan perhitungan kelak di akhirat. Kemudian dengan adanya penggambaran yang detail tentang surga dan neraka dengan kenikmatan dan siksaannya, seorang akan terdorong untuk merasakan kenikmatan itu dan takut untuk merasakan siksaan. Hal tersebut tentu akan membuatnya selalu ingin melaksanakan kebaikan dan tidak mau melaksanakan kemaksiatan atau keburukan. Kemudian juga hikmahnya adalah beriman kepada hari akhir sebagai terapi kejut bagi mereka yang sering melalaikan ajaran agama karena terpengaruh oleh lingkungan dan segala kesenangan hidup di dunia. Kemudian juga hikmahnya juga beriman kepada hari akhir juga adalah mempelajari hari akhir dengan seksama, diharapkan dapat mematahkan argumentasi para penentangnya atau mematahkan dalil-dalil yang sebenarnya tidak diilmiah dari orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir. Kemudian yang terakhir, memberikan motivasi untuk selalu berbuat baik secara ikhlas, walaupun tidak dibalas di dunia, tapi meyakini sepenuh hati bahwa balasan Allah lebih sempurna di akhirat nanti. Dengan demikian, seorang mukmin wajib beriman kepada hari akhir dengan segala proses, peristiwa, dan keadaan yang terjadi pada hari itu sesuai dengan apa-apa yang telah diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tanpa mengurangi dan menambah-nambahnya, dan untuk hal-hal yang sifatnya teknis kaifiyah tidak perlu diselidiki dan dibahas secara panjang.
lebar, karena hal itu tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang meyakinkan, sebab teknis dan kaifiat segala sesuatu yang menyangkut masalah gaib hanyalah bisa diketahui sepanjang menyangkut masalah gaib hanyalah bisa diketahui sepanjang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contohnya seperti ruh, surga, neraka, antum tidak bisa menelitinya kecuali antum langsung ya memang tidak bisa karena ilmu kita terbatas. Misalnya tentang penimbangan mizan juga, bagaimana bentuknya, bagaimana penimbang amal perbuatan manusia, begitu juga tentang jembatan Sirat, bagaimana bentuknya dan bagaimana melaluinya, serta hal-hal semacam itu cukup untuk diimani saja. Jadi teman-teman Abi Trainers, di dunia ini ada yang bisa kita teliti dan juga ada yang tidak bisa kita teliti. Ada yang bisa sifatnya logika, namun ada juga di luar logika. Semua itu karena ilmu yang diberikan oleh Allah itu terbatas. Seperti yang pernah saya bilang bahwa ilmu manusia itu seperti tetesan air laut, sedangkan ilmu Allah itu bagaikan air laut, dan kalau kita tepukkan tangan kita di air laut, maka ada air yang menetes, maka itulah ilmu manusia. Sama seperti ruh juga tidak bisa diteliti, semuanya tidak bisa diteliti, dan ilmu itu juga sifatnya terbatas ilmu manusia, karena yang tidak terbatas ilmunya itulah Allah Subhanahu wa taala, karena Ia yang memiliki ilmu. Manusia memiliki ilmu itu hanya titipan. Itu sebabnya tidak bolehlah kita sombong karena ilmu kita, karena apapun itu semua hanya titipan. Dan munasabahnya, seorang ahli hikmah bertutur bahwa semua manusia terkadang sangat pintar, sehingga mampu memecahkan rahasia alam yang rumit-rumit, tetapi terkadang manusia terjebak pada keadaan yang teramat bodoh. Coba pikir, semua manusia meyakini bahwa dirinya akan mati, dan semua manusia dewasa pasti sudah pernah melihat orang yang menemui ajalnya atau yang meninggal. Ia pernah melihat temannya berguguran satu demi satu, bahkan ia turut mengantarkannya ke kuburan. Namun sementara itu ia tetap saja bersenda gurau menikmati dengan ngerakusnya kelezatan dunia tanpa berusaha keras untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Bukankah sebenarnya semua manusia sekarang ini sedang antri menunggu giliran untuk kembali menuju Allah? Semuanya, bahkan binatang pun begitu. Semua yang hidup, kullu nafsin zaikatul maut. Sapi pun juga demikian. Meskipun tempat penjagalannya hanya berjarak beberapa meter darinya, ia tetap saja makan rerumputan yang segar dengan lahapnya. Kalau saja sapi itu menyadari bahwa gilirnya dijagal hanya beberapa menit lagi, tentu saja ia akan berusaha keras untuk melarikan diri dari tempat itu. Paling tidak nafsu makannya berkurang. Teman-teman Abi Trainers yang berbahagia, itulah jadinya hikmah yang bisa kita ambil dari meyakini hari akhir dan alam gaib seperti surga dan neraka. Jadi hikmahnya itu banyak sekali, teman-teman. Mungkin dengan kita mempelajari ilmu apa atau informasi tentang hari akhir, kita akan mempersiapkan bekal kita yang kita temui. Ya tentu saja bagaimana bekal itu ya tetap harus bekerja di dunia juga, bukan berarti tidak harus zikir terus, tidak, bukan. Tapi kita juga harus bekerja di dunia, memberikan suatu manfaat bagi orang lain. Karena kata Rasul, yang paling baik itu adalah orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Jadinya zikir untuk diri kita sendiri, tapi ada kalanya kita membantu orang lain juga, karena bagaimanapun itu juga bisa menjadi bekal kita sebagai pahala jariah. Dan juga kita juga bisa hidup nikmat dunia, karena tidak semua harta itu milik kita, karena porsi kita memang sedikit, tetapi mungkin harta yang diberikan oleh Allah terlalu banyak, maka itu yang banyak itu adalah ada hak orang lain di sana yang kita harus salurkan.